Kunjungan kerja pada hari ini di wilayah Situs Banten Lama. Siapa sangka tempat yang sekarang terlihat tenang ini dulunya jadi rebutan dunia loh. Yap, kita mampir dulu ke Kesultanan Banten. Perkenalkan, aku Natifas Karnagari dari kelas 10-2 akan menjelaskan mungkin sejarah singkat tentang Kesultanan Banten. Kesultanan Banten adalah kesultanan paling OP, paling istimewa, paling powerful se-Nusantara pada zamannya. Gimana enggak? Akang-akang Dutch aja yang dari Belanda sampai kepincut loh sampai ke sini. Tapi kenapa ya Belanda tuh zaman dulu tuh ngebet banget buat kesini? Sebenarnya nggak Belanda doang sih. Nah, ternyata Kesultanan Banten di abad ke-16 dan juga 17 itu merupakan salah satu jalur perdagangan dunia, guys. Jadi, orang-orang mancanegara tuh udah kenal banget sama yang namanya Pelabuhan Banten gitu. Tuh jadi bikin kapal-kapal dari Cina, Portugis, Inggris, dan mancanegara lain buat ke Indonesia. Nah, salah satu tujuan mereka yaitu untuk mencari rempah-rempah yang dulu itu harganya itu sangat mahal dan juga sangat diincar oleh para bangsawan. Bayangin aja, disinilah awal mula pelabuhan Karangantu itu berkembang. Nah, selain Kesultanan Banten itu punya sistem pajak yang kuat, nggak terlalu tinggi, tapi tertib, mereka juga punya sistem perdagangan yang sangat fleksibel sehingga para pedagang asing ataupun lokal itu sangat betah di sana untuk mengembangkan bisnisnya. Hal itu juga membuat Kesultanan Banten itu menjadi sangat kaya raya dan juga punya sistem diplomatik yang kuat. Saking kuatnya kerajaan Banten ini, mereka itu sampai bisa mendirikan hubungan diplomasi dengan negara Eropa seperti King James I dan King Charles I dari negara Inggris. Tapi lama-kelamaan yang awalnya damai nih berubah jadi kisruh dan mulai berdatangan berbagai masalah. Nah, di sini itu sejarahnya mulai dimulai. Jadi di Kesultanan Banten itu juga merupakan awal mula penjajah dari Belanda itu datang. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman itu mendarat di tepi Banten, di pelabuhannya ya. Nah, mereka itu ya mungkin awal mulanya emang cuman mau dagang doang, tapi tahulah ya otak-otak para orang bisnis. Akhirnya mereka mendirikan yang namanya VOC yang kita kenal ada di pelajaran kita sampai sekarang, yaitu Verenigde Oost-Indisch Company. Nah, VOC itu berdiri pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Mereka itu mulai memonopoli perdagangan yang ada di Kesultanan Banten hingga mungkin sampai ini ya bikin rakyatnya itu sangat-sangat kesal gitu. Akhirnya terjadilah kericuhan di sana. Nah, saat Belanda ini memulai kericuhan, ketika itu Kesultanan Banten itu dipimpin oleh raja atau ya sebutannya itu Sultan Ageng Tirtayasa. Dan beliau itu langsung digantikan oleh Sultan Haji, putranya. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa ini sangat menentang Belanda, tetapi berbeda hal dengan anaknya yang sangat mendukung Belanda. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak VOC untuk memulai strategi-strategi liciknya untuk meruntuhkan Kesultanan Banten melalui konflik keluarga atau konflik persaudaraan. Si yang bermuka dua ini pura-pura mendukung Sultan Haji untuk melakukan kudeta terhadap Sultan Ageng Tirtayasa yang akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa ini pun ditangkap dan dipenjara. Nah, alih-alih membantu mereka akhirnya menguak wajah mereka sebenarnya. Bayaran yang mereka inginkan itu sangat besar, yaitu sekitar 12.000 ringgit. Selain uang, mereka juga merelakan daerah Lampung dari Kesultanan Banten. Aja ya teman-teman, meskipun Kesultanan Banten itu sudah runtuh, kita masih tetap bisa melihat kemegahan dari arsitekturnya dengan melihat peninggalan-peninggalan yang telah dirawat hingga saat ini. Kesultanan Banten ini pernah jadi pusat peradaban dunia, tapi dengan adanya kolonialisme itu merenggut kejayaan dia. Nah, sekarang kita sebagai generasi penerus bangsa dapat belajar bahwa kita bisa bangkit lagi tanpa adanya penjajahan dan harus bisa mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Bisa melihat bagaimana kekayaan warisan budaya baik yang tangible maupun yang intangible, warisan budaya berupa cagar-cagar budaya yang luar biasa
dari benteng Spelwick, kemudian Kesultanan Keraton Surosoan, Kaibon, dan juga tentu Masjid Agung Banten Lama yang dibangun pada abad ke-16. Ini merupakan sebuah kekayaan yang luar biasa di kawasan situs Banten Lama, dan mudah-mudahan ke depan semakin banyak apresiasi terutama dalam pengembangan dan pemanfaatan